Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Uda di konten Meracau. Di kesempatan kali ini, seperti janji saya, kita akan bahas soal politik. Temanya adalah politik karena dari tahun ini ke tahun depan, sorry, dari tahun ini ke tahun depan kita sudah memasuki tahunnya politik, tahunnya para partai, tahunnya orang-orang partai, atau tahunnya kita sebagai masyarakat sipil yang concern terhadap politik tuh berpesta pora di tahun depan, di tahun ini juga gitu kan. Jadi kita harus juga aware terhadap politik, khususnya generasi muda gitu kan, juga harus aware terhadap politik. Jadi mungkin ya dengan sedikit wawasan yang saya punya, apalagi ini konten meracau, kita akan meracau banyak hal di sini. Jadi nggak ada salahnya untuk ya sedikit memberikan, bukan pengetahuan juga seperti yang aku tawarkan ya, cuma ya kita kita meracau aja, kita diskusi aja, mungkin nanti kalian bisa diskusinya di kolom komentar gitu kan. Di kesempatan kali ini aku akan bahas soal kenapa Indonesia ya itu menganut multi partai gitu. Kalau misalnya kalian lihat ya di beberapa negara gitu, mungkin lebih anunya kan di Amerika mungkin ya, atau di Inggris tuh biasanya kan partai besarnya cuma dua kan, ada Partai Demokrat sama Partai Republik kalau nggak salah. Kenapa kita tuh banyak banget partai gitu kan? Ada partai inilah, partai A, partai B, partai C, partai D gitu kan. Dan juga eh, apa kemudian efeknya mungkin ya, efeknya terhadap dunia politik, terhadap percaturan politik di negeri ini gitu kan ya. Jadi pendapatku, kenapa kenapa kita banyak sekali partai politik itu karena uh, orang-orang orang-orang politik, ya politikus-politikus kita itu memang jarang sekali sejalan gitu. Ada banyak sekali ide, ada banyak sekali visi, ada banyak sekali ideologi yang orang-orang tersebut anut dan ingin disampaikan. Sehingga untuk menyampaikannya akan membutuhkan wadah nih, ya kan, membutuhkan wadah. Jadi terbentuklah partai-partai baru. Kayaknya di setiap tahunnya itu selalu ada partai-partai baru deh kalau nggak salah. Mungkin kalian enggak ya. Karena kalau misalnya kalian benar-benar ngikutin pemilu itu kan banyak di kertas suara itu kan ada mungkin partai yang ini partai apaan kan gitu. Ada partai yang dulunya sempat hiatus gitu, vakum, tapi akhirnya bangkit lagi. Ada yang benar-benar partai baru. Partai yang benar-benar apa namanya baru mengikuti pemilu kan gitu. Jadi ya itu tadi, mereka orang-orang di balik partai tersebut memiliki ideologi yang atau visi untuk negara ini, sehingga harus disampaikan melalui partai kan gitu. Ya dengan membentuk partai itu maksudnya gitu loh. Karena eh, dan juga kayaknya di apa namanya di undang-undang kita kayaknya nggak secara tegas ya untuk harus pakai satu partai atau dua partai besar gitu, nggak ada sih sebenarnya. Selama kalian punya apa namanya punya anggota, mungkin selama kalian kantor kantor cabangnya udah menyebar di seluruh wilayah Indonesia gitu kalau nggak salah ya, kalian udah bisa ikut daftar, didaftarkan partai kalian, didaftarkan ke KPU kan, seperti itu. Nggak apa ya, memang agak membingungkan. Pada akhirnya aku juga sempat berpikir, ini kok partai di Indonesia banyak banget gitu ya, multi partai kan, kita menganut multi partai gitu, partai yang banyak isinya gitu kan. Kenapa ya, sempat pikir-pikir kayak apakah memang ada kepentingan lain gitu dengan pembentukan partai-partai baru ini gitu kan. Karena kalau nggak salah apa namanya partai-partai ini kan juga apa ya, eh, kalau nggak salah kan juga ada dana partai kan, kan seperti itu. Apakah memang tujuannya hanya untuk itu, atau yang lain gitu. Tapi aku selalu yakin dan optimis gitu kan, partai-partai baru yang bangkit ini memang untuk mewadahi ideologi-ideologi dan visi-visi politik yang berbeda, yang beragam di Indonesia. Hampir 297 juta ya kalau nggak salah warga negara Indonesia, yang mana memang tentunya dari berbagai macam background, dan sangat wajar ketika mereka mempunyai ideologi atau visi-visi yang berbeda-beda pula gitu loh. Dan mereka, orang-orang tersebut, yaitu tadi, karena memang semangat untuk memajukan negara kita ini tinggi, akhirnya itu apa namanya
membuat partai gitu kan, mendiskusikan dengan berbagai macam kelompok, kemudian sepakat yuk kita bikin partai aja nih untuk menyuarakan hak atau menyuarakan visi-visi kita tentang Indonesia tuh kayak apa nih, seperti apa kan gitu. Mungkin ada alasan lain ya, mungkin ya, aku nggak tahu ya, karena pendapatku hanya itu aja sih, tentang banyak sekali hal-hal yang memang berbeda aja untuk apa namanya, untuk kita akhirnya membentuk partai-partai baru gitu kan. Kemudian apa impactnya ya terhadap perpetaan politik di Indonesia gitu ya. Tentunya eh, impactnya pasti pasti banyaknya sudut pandang yang berbeda aja sebenarnya sih. Apa namanya, semakin rame pada akhirnya setiap pemilu, setiap apa namanya, setiap tahun gitu kan, itu selalu ada aja yang rame gitu di partai-partai tersebut gitu. Jadi memang pada akhirnya juga membuat strategi politik setiap partai nggak bisa ditebak gitu. Karena bisa aja partai ini visinya kayak gini, partai B visinya kayak gitu, partai C visinya kayak gitu gitu kan. Tiba-tiba membentuk koalisi dan segala macam. Itu mungkin menariknya pada akhirnya. Membuat perpetaan politik di negeri kita itu ya, meskipun tahun ini agak sama gitu patternnya, tapi secara nggak langsung memang membuat politik di Indonesia jauh lebih berwarna, karena ada banyak warna partai politik yang terus tumbuh dan terus berkembang di negeri kita. Kalau sekarang berapa ya? Mungkin 10, mungkin 20 lebih mungkin kali ya. Yang apa namanya, yang udah daftar di KPU kalau nggak salah, atau mungkin ya 18 lah. Kayaknya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin di periode berikutnya, di tahun-tahun berikutnya akan semakin banyak nih partai-partai baru yang tumbuh, yang ikut merayakan perpetaan dan strategi politik di Indonesia gitu loh. Dan tentunya ini juga pada akhirnya membuat orang-orang anak-anak muda gitu ya, yang memang mau terjun ke politik itu memiliki banyak sekali opsi untuk masuk partai gitu. Karena kan dengan banyaknya partai ini tentunya visi misinya kan juga berbeda. Jadi mungkin bagi anak-anak muda yang kepingin terjun politik tuh bisa memilih nih, oh ternyata partai A sejalan sama ideologi gue nih, atau partai B visi misinya sama seperti yang aku pikirkan gitu. Jadi dengan banyaknya opsi itu juga banyaknya kesempatan bagi generasi-generasi muda untuk bisa bebas menentukan mau milih partai mana untuk terjun ke politik kan, seperti itu. Meskipun untuk terjun ke politik ya secara gak langsung sebenarnya nggak berpartai juga gak apa-apa gitu. Ya dengan seperti ini aja juga ikut nyumbang lah ya, maksudnya nggak nyumbang juga ya, apa yang namanya, ikut dengan orang membahas politik kan, berarti kan juga ikut meramaikan soal politik di negeri ini kan, seperti itu. Tapi bagi anak-anak muda yang memang benar-benar ambisi banget untuk misalnya kepingin apa namanya, kepingin maju sebagai anggota dewan kah, atau kepingin apa namanya, kepingin ikut merasakan gimana sih hype-nya ketika berkontestasi politik, baik itu dari daerah maupun ke provinsi dan ke nasional mungkin. Jadi apa namanya, sebenarnya harapannya juga juga untuk agar opsi yang dihasilkan juga beragam gitu, sehingga generasi muda juga pada akhirnya juga mempunyai opsi yang beragam pula untuk masuk kemana kan gitu. Tapi mungkin sisi negatifnya ya menurutku adalah karena keragaman ideologi ini, keragaman visi misi partai ini pada akhirnya memang agak susah sekali untuk eh, sejalan gitu, agak susah sekali untuk satu tujuan. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk membangun atau agar negara kita maju dan jauh lebih baik, itu pastilah ya, semua partai politik pasti menginginkan hal seperti itu. Tapi dalam hal-hal yang apa, bersifat ya hal-hal mikro gitu, yang sebenarnya memang agak agak susah untuk partai A atau partai B itu sejalan nih misalnya gitu, atau partai C partai D sejalan gitu, karena itu tadi ragamnya ide-ide mereka gitu kan, sehingga meskipun memungkinkan tapi memang membuat membuat apa ya, membuat keragaman itu eh, bisa menghasilkan titik percikan api perpecahan. Karena banyak kan, banyak di negara kita partai inilah kemudian berseteru dengan partai ini gitu kan, atau partai ini eh, eh, cabut dari koalisi partai ini karena visinya beda dan segala macam kan, banyak banget gitu. Jadi ya itu mungkin sisi negatifnya ya. Eh, ya perbedaan memang nggak bisa dihindari gitu.
dan perbedaan memang selalu ada gitu. Cuma bagaimana cara kita untuk bisa ini aja sih, gimana cara kita untuk bisa mengambil garis besar kemana sih kita akan membawa negara kita jauh lebih baik gitu aja sebenarnya sih. Karena pun kalau misalnya kita bicara soal tidak ada kemungkinan partai politik karena tidak sejalan ya. Jadi memungkinkan mereka untuk bersatu, ya bersatu itu ya enggak juga gitu. Sekarang mau pilpres saja koalisinya udah 3 gitu kan. Jadi memang dari perbedaan itu meskipun berbeda cuma mereka dapat mengesampingkan ego, menekan menekan ego masing-masing untuk ya tadi tujuannya cuma satu, untuk membuat negara kita jauh lebih maju lagi, jauh lebih baik lagi kan, mungkin seperti itu gitu. Jadi cuma sekarang tinggal kita aja nih. Aku sekali lagi ya selalu gak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian para generasi muda yang ingin, yang mungkin tahun depan adalah pertama kalinya mereka nyoblos atau pertama kalinya mereka ikut datang ke TPS dan memberikan hak suaranya gitu. Selalu aku tidak bosan untuk mengingatkan kalian bahwa harus hati-hati, tetap harus hati-hati. Tetap harus, kalau memang kalian concern, tetap harus memilih partai politik atau memilih calon legislatif atau memilih calon gubernur misal, calon bupati misal atau calon presiden sekalipun harus benar-benar hati-hati gitu. Karena aku kan banyak nih orang-orang yang ketika sudah memilih calon inilah kemudian jadi nih gitu kan, banyak yang merasa kecewa lah, banyak yang merasa ini waktu di kampanye nggak seperti ini nih, apa janji-janjinya oke juga nih gitu kan, tapi pada kenyataannya setelah pengaplikasiannya dalam hal kebijakan dan ketika pelaksanaannya dalam dalam pemerintahan kok nggak sama ya gitu. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Kita nanti akan bahas soal itu ya. Tapi aku nggak mau kalian tuh kecewa dengan pilihan kalian gitu. Makanya meskipun pada akhirnya kalian mungkin agak sedikit kecewa, tapi seenggaknya meminimalisir kekecewaan itu jauh lebih besar. Makanya dari itu buat generasi-generasi muda yang untuk tahun depan baru pertama kali nyoblos atau mungkin tahun depan untuk kedua kalinya nyoblos gitu kan, kalian harus benar-benar hati-hati memilih siapa jagoan kalian untuk menang nanti gitu, oke? karena karena kalian generasi muda juga harus aware terhadap politik di zaman sekarang gitu, karena aku yakin di media sosial kalian tuh kan pasti juga pada akhirnya terpapar soal isu-isu politik gitu kan, karena memang sekarang kampanye-kampanye politik atau isu-isu politik sudah gampang sekali menyebar di genggaman tangan kalian melalui smartphone yang kalian miliki gitu. Jadi takutnya kan banyak hoax, kemudian banyak sekali penggiringan opini yang cenderung ke hal-hal negatif. Nanti pada akhirnya kalian malas untuk nobles dan segala macam gitu. Pada akhirnya itu membuat kesadaran kalian soal politik itu semakin menurun kan gitu. Uh, Meskipun saya juga setuju soal kalian mau golput apa enggak ya terserah kalian ya. Cuma memang alangkah lebih baiknya bagi kalian untuk memberikan hak suara kalian, itu satu-satunya hak politik yang kalian punya gitu, dengan datang ke TPS dan memberikan suara kalian untuk jagoan kalian masing-masing. Oke? Oke dah, kalau begitu mungkin hanya itu aja yang bisa aku sampaikan. Next kita akan bahas lagi soal apapun itu politik ya kan. Jadi jangan bosan-bosan. Sampai jumpa di Kota Meraca berikutnya. Bye bye semuanya.